Halo semua, perkenalkan nama aku Teresia Arsal Anijani Marsudi, NBI 1119089 nomor urut 21. Nah, di video aku kali ini aku akan menjelaskan tentang topik-topik yang berhubungan dengan mata kuliah aplikasi teknologi informasi. Yuk kita simak apa aja sih topik-topiknya. Oke, yang pertama ada aplikasi multimedia, yang kedua ada augmented reality and virtual reality, yang ketiga ada artificial intelligence or IA, yang keempat ada e-government, yang kelima ada e-business and e-commerce. Oke, kita kupas satu-satu ya topik-topiknya. Pertama, aplikasi multimedia itu berawal dari teater, bukan komputer, pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Yang kedua, augmented reality and virtual reality. Augmented sendiri adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Kalau misalnya virtual reality adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Kita beralih ke topik yang ketiga, ada artificial intelligence or IA, itu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artificial atau hanya disingkat AI. Sekarang kita beralih lagi ke e-government. E-government itu adalah pemerintahan elektronik, pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sipil dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sekarang kita beralih ke e-business and e-commerce. E-business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Jika e-commerce itu adalah perdagangan elektronik, penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Berikut adalah contoh-contoh dari aplikasi multimedia yang atas itu di bidang bisnis. Ada periklanan, katalog, telemarketing, dan di bawahnya itu ada ada contoh dari aplikasi multimedia di bidang pendidikan. Ada video tutorial yang bisa kita nonton di YouTube, gitu kan. Ada juga e-learning. Di sini ada contoh dari Elitak e-learning dari Untak Surabaya. Berikut adalah contoh dari augmented reality and virtual reality. Karena augmented reality adalah menghadirkan suatu objek ke dunia nyata, jadi contohnya itu seperti game Pokemon Go, kalian pasti tahu kan. Dan di bawahnya itu ada presentasi teknologi dari Mercedes-Benz yang memanfaatkan augmented reality ini. Yang kedua ada virtual reality, ini seperti game ya, contohnya. Oke, yang ketiga ada artificial intelligence or IA, jenis kecerdasan digital ada weak IA, ada weak IA, mesin bertindak seakan-akan mempunyai kecerdasan, ada strong IA, ada mesin berpikir dan bertindak seperti manusia. Penerapan kecerdasan buatan ini yang pertama menyelesaikan persamaan, yang kedua permainan catur, yang ketiga pengenalan wajah, yang keempat bahasa alami. E-government. E-government itu sasaran pembangunan e-government, yang pertama pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Ini adalah salah satu contoh dari e-government. Di Surabaya ada MBR Surabaya, Suara Surabaya Mobile, ada transportasiku,
Ada GoBis, Surabaya Bus, ada Wargaku Surabaya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke topik terakhir nih. E-commerce itu bukan hanya kegiatan jual beli di internet. E-commerce itu mencakup tentang segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara suatu pihak dengan stakeholder eksternalnya, mencakup kegiatan sebelum dan sesudah membeli seperti pemasaran, order taking, pengiriman, pelayanan pelanggan, pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Ini adalah 3 contoh e-commerce yang sangat-sangat terkenal ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada. Jika e-bisnis itu mencakup e-commerce. Jadi cangkupannya e-bisnis itu sepertinya lebih besar, lebih luas gitu daripada e-commerce ya. E-bisnis itu mencakup e-commerce dan proses internal seperti produksi, manajemen, persediaan, pengembangan produk, manajemen risiko, keuangan, manajemen pengetahuan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari e-bisnis. Jadi benar-benar detail banget ya di e-bisnis ini, lebih detail daripada e-commerce. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf jika ada kata-kata yang susah dimengerti. Dan kalian boleh kok buat komen di bawah, mau ngasih saran, mau ngasih pendapat, atau lain sebagainya, kalian boleh komen di bawah. Thanks. God bless you.